Mioje di sini permasalahannya mogok ya. Sekarang kita cek apakah itu penyebabnya busi atau kelistrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Mioje ya teman-teman. Mioje di sini permasalahannya mogok ya. Seperti biasa. Mogok, apakah itu penyebabnya busi atau kelistrikan atau apa ya? Sekarang kita cek karena ini baru datang ya teman-teman. Tapi sebelum kita cek, kita lihat dulu kode milnya, apakah kode milnya ini ada masalah atau tidak ya. Oke, karena di bagian di motor injeksi kode mil itu memang sangat vital ya teman-teman, sangat penting. Karena di sana lewat kode mil itu kita baca apa permasalahannya. Oke, kita lihat di bagian speedometer ya teman-teman. Satu, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti 42 ke depan. Kita tunggu lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti positif 42 ke depan teman-teman. Dan cuma satu tanda kerusakan ya. Jadi di sini satu kedipan panjang dibaca 10 teman-teman ya, dan satu kedipan pendek dibaca pendek. Jadi 42 kedipan di sini. Ya. Setelah kita lihat tadi di kitabnya ya, itu 42 kedipan itu adalah speed sensor. Speed sensor ya. Artinya di bagian speedometer teman-teman ya. Kabel speedonya yang bermasalah, apakah putus atau rusak atau bagaimana ya. Tapi kita tes dulu, hidupkan ya teman-teman. Kita tes dulu, hidupkan di sini. Tadi di sini kelihatan seperti motor ini lemah sekali ya. Artinya akinya yang terlalu lemah. Kita coba pakai aki tes dulu ya teman-teman. Apakah bisa hidup atau tidak? Oke. Oke teman-teman, sekarang kita buka di bagian tutup akinya ya. Lalu kita jumper pakai aki yang ini ya, yang ini. Kencangkan ini sedikit, baut yang ini ya dikencangkan, kan terlalu longgar. Kita khawatir nanti kabelnya yang meleleh ya teman-teman. Langsung aja di jumper aja langsung kalau itu ya, enggak usah dibuka maksud saya. Udah kencang ya. Oke, positif ke positif, lalu negatif ke negatif. Usahakan kabel yang ini teman-teman harus bagus ya, harus kuat. Karena kalau kita pakai kabel yang ecrek-ecrek nanti kebakar dia. Mat, ini kurang kencang nih. Harus benar-benar kencang dan kabelnya kuat ya. Diganti arah posisinya di sini. Penting kabelnya kejepit dengan sempurna ya teman-teman. Oke, tes. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. Tes dulu. Kita lihat kode milnya. Oke, langsung dites saja. Kode milnya tetap sih ya, tapi kita tes apakah bisa pakai starter tangan hidup atau tidak ya.
Kita coba hidupkan pakai starter kaki ya teman-teman. Apakah bisa hidup atau tidak ya? Oke teman-teman, setelah capek kita starter ya, pakai starter kaki, ternyata motornya tetap tidak bisa hidup ya teman-teman. Berarti kita akan periksa ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemeriksaan busi ya teman-teman. Karena kita dengar di bagian full pump juga masih bisa mendengung, berarti kita periksa di bagian busi. Oke, di bagian speedometer juga nanti akan kita periksa. Oke teman-teman, kita periksa dulu di bagian busi. Oke teman-teman, setelah kita buka businya ya, ternyata kelihatan jelek sekali ya businya ini, parah, sudah berkerak ya di sini. Oke, ini baru dari kasat mata aja udah parah sekali ini. Jadi kalau menurut saya ini udah minta ganti ya teman-teman. Dan oke, kita tes dulu ya, apakah busi ini masih layak, masih bagus atau bagaimana ya. Kita tes di bagian sini, apakah ada keluar api atau tidak ya. Saya zoom dulu kameranya ya teman-teman biar lebih jelas. Oke, tes. Kita tes. Di sini ternyata tidak ada percikan ya, tidak ada percikan sama sekali teman-teman di bagian kepala busi ini ya teman-teman, di elektroda busi ini. Jadi sekarang kita coba tes pakai busi yang lain ya. Terus. Oke, kelihatan ya teman-teman, kelihatan di kepala busi itu atau di elektroda busi itu ada keluar percikan api ya. Coba tes ya, kelihatan ya. Berarti kita positifkan bahwa yang bermasalah di sini adalah busi. Oke, sekarang kita tes pasangkan busi ini dulu ya, apakah businya bisa hidup dengan busi yang ini atau tidak ya. Sekarang kita saya udah ambilkan busi yang baru ya teman-teman, yang ini. Jadi di sini ya, kita harus mengatur jarak busi di sini ya teman-teman, celahnya. Saya pakai yang ukuran 0,60 teman-teman ya, 0,60 mili menggunakan puller. Kalau terlalu renggang ya kita betok sedikit ya, tapi kalau terlalu dekat ya kita cungkil sedikit sampai agak seret ya teman-teman, seret sedikit. Ini seret sedikit ya. Oke, tes. Di saat pengukuran tadi itu teman-teman perlu diperhatikan, kita menggunakan 0,60 mili ya, menggunakan puller. Tapi kalau teman-teman tidak punya puller misalnya di rumah, bisa menggunakan isi cutter ya. Kalau saya sih saya utamakan isi cutter yang merek Joico karena ketebalannya itu pas, kurang lebih 0,60 mili ya teman-teman. Jadi untuk standar jaraknya itu adalah 0,60 sampai 0,90 mili teman-teman ya, maksimal itu 1 mili. Setelah kita pasang businya, kita tes ya teman-teman, apakah businya sudah, dan busi itu udah bisa hidup atau tidak ya. Baik teman-teman, setelah kita melakukan penggantian busi ya dan pemasangan kepala busi, sekarang kita tes ya apakah bisa hidup atau tidak. Kalau bisa hidup berarti positif, hanya busi aja masalahnya. Jadi masalah kode mil yang di speedometer tadi itu tetap akan kita ganti ya di bagian kabel speedonya. Oke, tes, hidupkan. Oke teman-teman, motornya sudah bisa hidup ya. Ini, jadi kita melakukan penggantian busi baru. Ya memang kelihatan businya sudah berkerak ya dan mati. Kalau untuk darurat itu bisa kita kali, tapi karena tidak darurat ya kita ganti aja yang baru. Ya teman-teman, biar lebih tahan lama. Oke teman-teman, sekian aja ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.